Terima kasih. Terpujilah nama kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang di rumah. Saya mau ngajak kita buka firman Tuhan bersama dengan saya. Kisah Rasul pasal yang pertama, Saudara. Ayat keempat sampai ayat kelima, Saudara. Lalu kita akan lompat ayat ke-8, Saudara. Saya akan bacakan buat Saudara. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah dengar daripada-Ku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Lalu kemudian ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi, Saudara. Nah, ini sebuah janji yang Tuhan berikan kepada murid-murid, dan dikatakan mereka jangan tinggalkan Yerusalem, Saudara. Ya. Lalu kemudian ketika Yesus naik ke surga, murid-murid itu melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan. Ya, mereka berkumpul di loteng Yerusalem, ya, di mana tempat kebiasaan Yesus berkumpul di situ bersama dengan murid-muridnya. Lalu kemudian mereka berdoa bertekun bersama-sama. Nah, kita mencatat 10 hari kemudian Roh Kudus dicurahkan, lalu kemudian mereka dipenuhi dengan Roh. Dan mereka mulai berkata-kata dengan bahasa roh, Saudara. Lalu kemudian orang-orang dari bangsa-bangsa yang lainnya yang ada di Yerusalem, Saudara, mereka mendengarkan mereka berkata dengan bahasa roh dalam bahasa bahasa mereka sendiri. Lalu mereka mendengar murid-murid itu yang penuh dengan roh itu memuliakan Allah di surga, Saudara. Nah, kemarin saya sudah jelaskan panjang lebar beberapa hari, Saudara, tentang baptisan Roh Kudus, tentang bahasa roh juga. Nah, Saudara, Roh Kudus diberikan, ya, bukan hanya sekedar kita bisa berkata dengan bahasa roh, diberikan karunia, Saudara. Tapi yang terutama Saudara harus tahu bahwa Roh Kudus diberikan untuk menolong kita menyelesaikan misi Allah di dalam hidup kita, Saudara. Misi Allah itu apa, Saudara? Yaitu memberitakan Injil, memberitakan, ya, menjadi saksi bagi seluruh bangsa. Karena itu Yesus berkata, pergi jadikan semua bangsa muridku, ya, baptis mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajari mereka apa yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai kesudahan akhir zaman. Jadi tujuan, ya, tertinggi dari pemberian Roh Kudus, Saudara, adalah mereka dijadikan saksi. Nah, termasuk saudara dan saya, ya, saudara dan saya harus menjalankan misi Allah, Saudara. Ya, sekali lagi, Roh Kudus diberikan bukan sekedar kita hanya berkata-kata dengan bahasa roh, kita membangun diri kita sendiri, kita membangun keintiman dengan Tuhan, ya. Lalu mungkin kita mengucap syukur dengan sempurna. Tapi yang terutama adalah saudara dan saya menjalankan misi Allah, Saudara. Nah, bagaimana kita menjalankan misi Allah? Roh Kuduslah akan menolong kita. Roh Kuduslah yang akan menuntun kita. Roh Kuduslah yang akan memperlengkapi kita, Saudara. Nah, tapi sebelum kita menjadi saksi, Saudara, saudara dan saya, ya, harus mengalami perubahan dulu. Ya. Nah, Roh Kuduslah yang akan menolong kita untuk mengalami perubahan hidup, Saudara. Kita harus bekerja sama dengan Roh Kudus, ya. Setelah kita mengalami perubahan kehidupan kita, Saudara, tentu perubahan ini tidak langsung sempurna, perfect, Saudara. Tentu step by step, Saudara. Nah, dari perubahan kehidupan itulah kita bisa menjadi saksi Tuhan, Saudara. Kita tahu kalau ada developer, dia bangun perumahan, Saudara, pasti ada rumah yang dijadikan contoh. Nah, rumah yang dijadikan contoh, Saudara, tidak mungkin rumah yang dibangun asal-asalan. Tapi rumah yang itu dibangun itu pasti rumah yang bagus, rumah yang sudah diperlengkapi dengan semua perabot, ya,
dengan semua perlengkapan yang ada, saudara, seperti itu, saudara. Nah, ketika orang datang melihat rumah itu, ya ada sesuatu yang menarik mereka untuk bisa membeli. Nah, sama seperti kehidupan kita, saudara. Ya, bagaimana kita bisa menjadi saksi Yesus? Saudara dan saya harus mengalami perubahan kehidupan. Ya, dari yang lama menjadi yang baru, saudara. Dari yang kehidupan yang berdosa menjadi hidup yang dibaharui, hidup yang dipulihkan, hidup yang diampuni, saudara. Ya, saya berdoa saudara dan saya terus bekerja sama dengan Roh Kudus. Tentu dalam setiap kehidupan kita akan banyak mengalami perubahan-perubahan hidup, dan itu akan membuat kita banyak mengalami yang namanya gesekan, ya, diamplas, ya, sesuatu yang mungkin selama ini menjadi batu sandungan, nanti Tuhan akan singkirkan itu, saudara. Itu membuat kita itu tidak enak. Nah, karena itu Yesus berkata berkali-kali, kalau kita ikut Dia, kita harus pikul salib dan menyangkal diri, saudara. Nah, saya berdoa Roh Kudus akan memampukan saudara dan saya. Ya, secara manusia tidak ada satupun kita yang sanggup, tapi Roh Kudus, ya, Roh Allah sendiri, Dia akan menolong saudara dan saya. Ya, Dia akan menghibur di tengah-tengah kesusahan kita. Dia akan menolong kita. Dia akan menuntun kita kepada kebenaran, saudara. Nah, kalau saudara baca di Alkitab, saudara, ya, semua tugas Roh Kudus, ya, itu kalau kita buka hati kita, Dia akan bekerja sebebas-bebasnya, sepenuhnya. Apa yang menjadi tujuan Bapa, Dia akan lakukan dalam kehidupan kita, saudara. Ya, saya pribadi sejak saya bertobat terima Yesus, nah, kalau saya melihat kehidupan saya sampai hari ini, Roh Kudus mengerjakan banyak perubahan-perubahan, saudara. Nah, tentu sekali lagi perubahan ini tidak langsung sempurna, step by step seperti itu, saudara. Sekali lagi tujuan Roh Kudus diberikan adalah, goal tertinggi adalah kita menjadi saksi. Saya berdoa saudara dipakai Tuhan di tengah-tengah kehidupan saudara, dimanapun saudara berada. Ya, kalau kita dipakai Tuhan menjadi saksi Tuhan, kita percaya janji Tuhan berkata begini, kalau kita menjadi saksi Tuhan, Injil Tuhan diberitakan kepada segala bangsa, maka Yesus akan segera datang kembali. Jadi saudara dan saya bisa mempercepat kedatangan Tuhan kedua kali, saudara. Amin, Bapak Ibu Saudara. Besok kita akan memperingati pencurahan Roh Kudus. Kita berdoa setiap ibadah yang diadakan di setiap gereja lewat live streaming yang ada, saudara. Kita berdoa sungguh-sungguh terjadi lawatan Tuhan. Roh Kudus memenuhi setiap anak-anak Tuhan, setiap orang-orang yang mengikuti setiap ibadah yang ada. Doakan itu, saudara. Ya, supaya apa? Supaya terjadi satu kebanggaan rohani. Dan lewat momen pencurahan Roh Kudus ini, saudara, saya percaya gereja Tuhan akan dipulihkan Tuhan. Saya percaya akan terjadi satu revival, saudara. Nah, karena itu jangan lewatkan kesempatan yang ada, saudara. Ya, besok khususnya di Kota Singkawang kita masih ibadah live streaming, saudara. Memang gubernur sudah memberikan izin untuk bisa beribadah di gereja, ya, dengan menjalankan protokol kesehatan, saudara. Nah, tentu karena waktu yang sangat sempit ini, kita mungkin nanti akan mempersiapkannya. Cuman kita masih mungkin masih ibadah live streaming, saudara. Seperti itu. Nah, sekali lagi saya berharap ketika saudara mengikuti live streaming ada di rumah saudara, saudara sungguh-sungguh jangan jadi penonton. Saudara harus terlibat langsung di setiap ibadah yang ada, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya berdoa saudara dilawat oleh Tuhan. Ya, apapun yang menjadi kehendak Tuhan, saya berdoa itu terjadi bagi saudara di setiap rumah-rumah saudara yang ada, saudara. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi sekali lagi sepanjang kita memperingati pencurahan Roh Kudus, saudara, ya 10 hari kita sudah berdoa. Ya, saya sudah menjelaskan panjang lebar. Saya berdoa saudara yang belum dibaptis Roh Kudus, saudara menerima baptisan Roh Kudus. Ya, saudara berkata-kata dengan bahasa roh, saudara bisa membangun diri saudara sendiri, saudara bisa memuliakan Tuhan lewat karunia itu. Tapi yang terutama adalah saudara pasti akan dipakai Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan, menjalankan misi Allah, memberitakan Injil, saudara, dimanapun saudara berada. Haleluya, amin.